Boleh kasih sorak-sorak yang luar biasa, come on. Siap goyang sama-sama, come on. Welcome to Hat-Trick Alpha Mekacher. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, saudara kita untuk ibadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kita. Tidak terasa bulan Agustus akan segera tiba. Sudah siap merayakan hari kemerdekaan dengan cara yang paling seru. Kita akan mengadakan acara Freedom Fest. Catat tanggalnya ya, Senin 17 Agustus 2026 mulai pukul 10 pagi. Kita akan berkumpul di AOC DKT. Akan ada banyak banget keseruan yang sayang untuk dilewatkan. Mulai dari berbagai lomba yang seru dan menghibur, hadiah-hadiah yang menarik yang siap dibawa pulang, sampai kompetisi pes kostum yang pastinya bikin acara makin meriah. Nah, jangan lupa juga kita akan mengadakan potluck.
Jadi setiap orang diminta membawa 2-3 makanan atau minuman yang dinikmati bersama. Bebas kok bisa bawa snack, kue, minuman, atau makanan favoritmu. Yang paling penting jangan datang sendirian. Ajak dan datang bersama seluruh anggota Komsel supaya keseruannya makin terasa. Dan jangan lupa untuk tampil total karena dress code kita adalah vintage atau tempo dulu. Siapkan outfit terbaik Anda, siapa tahu Anda jadi pemenang best kostum. Jadi sekali lagi Freedom Fest Senin 17 Agustus 2026 pukul 10 pagi di AOC DKT. Siapa nih yang udah siap buat seru-seruan bareng? Karena Champion of Hat-Trick bakal hadir dan pastinya bakal seru banget. Catat tanggalnya Sabtu 22 Agustus 2026 jam 6 sore di Alpha Mega Church. Bakal ada banyak game seru, keseruan, dan pastinya momen yang gak boleh kalian lewatin. So, jangan sampai gak datang ya. See you at Champion of Hat-Trick AOC Family di hari Minggu 23 Agustus 2026. Kita akan mengadakan special Sunday service bersama Pastor Jerry Patinasarani. Ibadah ini akan menjadi waktu yang penuh dengan hadirat Tuhan, firman yang menguatkan, dan worship yang memberkati. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekatmu untuk bersama-sama beribadah dan bertumbuh dalam iman. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Halo semuanya, welcome di Teens Online Service. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali. Dan masih di tema yang sama di bulan ini kita bicara tentang resilience. Dan judul khotbah hari ini adalah tentang Kristen yang terhilang. So katakan di kolom chat, Kristen yang terhilang. Nah, menurut teman-teman, lebih sakit atau lebih sedih mana? Kehilangan HP, satu. Kedua, kehilangan dompet. Ketiga, kehilangan kontak dari pacar kalian. Atau yang paling lebih serius lagi adalah kehilangan hubungan kalian dengan Tuhan. Coba, mana yang paling terasa sedih? Pastinya kita merasa sedih karena kita kehilangan hubungan sama Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang Kristen yang terhilang. Nah ini quotes-nya hari ini juga kita ngomong adalah kadang yang paling jauh dari Tuhan itu bukan orang yang belum pernah ke gereja, tetapi orang yang sudah lahir di gereja. So katakan sama-sama, kadang yang paling jauh dari Tuhan bukan orang yang pernah ke gereja, tapi orang yang sudah lahir di gereja. Poinnya adalah kita hari ini belajar di kisah di Alkitab seorang yang bernama Joshua. Siapa Joshua? Joshua adalah pemimpin penerus dari Musa, pemimpin bangsa Israel. Dan seperti kita ketahui bangsa Israel itu punya legacy, punya warisan ya. Dia punya sudah ibadah sama Tuhan dari kakek neneknya, dari buyutnya itu sudah ibadah sama Tuhan. Tetapi di sini Yosua berkata kepada semua bangsa Israel di ayatnya di Joshua 24 ayat yang ke-15 dikatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Maksudnya apa? Joshua ingin supaya bangsanya itu memilih kepada siapa bangsanya ini beribadah, bukan karena dari kakek neneknya, imannya, bukan dari orang tuanya, tetapi Joshua ingin setiap personal ini mengalami Tuhan secara pribadi. Ini juga penting, iman kepada Tuhan bukan sekedar identitas keluarga, tetapi keputusan pribadi yang terus diperbarui. Lalu apa sih bedanya orang yang berjumpa Yesus dengan Kristen keturunan? Contoh yang paling gampang adalah orang yang menemukan Yesus adalah dia merasa bertobat karena mengalami Tuhan. Kalau Kristen warisan atau Kristen generasi 567 datang karena tradisi keluarga. Lalu kalau generasi pertama ketemu Yesus, dia itu membaca Alkitab untuk bertahan hidup. Tapi kalau yang sekarang membaca Alkitab kalau sempat. Terus kalau dulu bersyukur punya gereja, kalau sekarang mengkritik gereja, dan masih banyak lagi. Kok bisa ya seperti itu? Karena iman itu tidak diwariskan secara otomatis. Iman itu adalah perjumpaan yang harus dialami sendiri.
Kalau warisan bisa diberikan tetapi iman tidak bisa. Contohnya apa? Contohnya Musa tidak bisa mewariskan kepada Yosua semak yang menyala. Abraham juga tidak bisa mewariskan pengalaman Gunung Muria kepada Ishak. Semua orang mempunyai iman sendiri-sendiri dengan Tuhan Yesus. Setiap generasi harus punya burning bush-nya sendiri. Perjumpaan iman harus dialami sendiri. Lalu, kapan terakhir kali Tuhan benar-benar mengubah hidupmu? Siapa yang mau terus diubahkan Tuhan, yang nggak cuma mau Kristen, jadi Kristen keturunan, atau karena papaku Kristen, karena mamaku Kristen, tetapi karena kalian menemukan Yesus sendiri. Gimana caranya? Yang pertama adalah jangan cuma mewarisi iman, bangun hubungan pribadi. Boleh ditulis di kolom chat atau ngomong ke kanan kirinya, jangan cuma mewarisi iman, bangun hubungan pribadi. Ayatnya tadi, Yosua 4:24 ayat yang ke-15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Artinya apa? Yosua dan keluarganya ini ingin memiliki hubungan secara personal kepada Tuhannya. Mereka tidak mau mengajarkan pada bangsanya itu mendapatkan agama atau mendapatkan kekristenan itu secara turunan. Harta bisa diwariskan, iman harus dibangun. Contoh yang sering terjadi atau ilustrasinya adalah seringkali kalau kita ngomong nih sama temen, aku punya membership, contoh membership gym. Tapi itu cuma member aja, tapi tidak pernah dilakukan untuk olahraga. Jadi cuma bayar dan punya membershipnya. Ya sama halnya dengan kita ini yang Kristen karena KTP ya kan, karena keturunan ya kita cuma terima turunan dari orang tua tetapi tidak mengalami Yesus secara personal. Today Tuhan ini menginginkan hati, kalau kamu keturunan Kristen, don't be lost Christians. Buka hatimu lagi, jangan cuma mewarisi iman, tetapi rasakan atau bangun hubungan secara pribadi. Yang kedua, poin yang kedua adalah kenyamanan adalah musuh terbesar dari rasa lapar. Kenyamanan adalah musuh terbesar dari rasa lapar. Contoh, orang yang nyaman, ya idenya itu pasti berkurang karena dia merasa sudah nyaman. Orang yang berada di zona nyaman, itu kualitas dirinya juga hilang. Ayatnya juga yang tadi, Yosua 24 ayat 15 dikatakan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Contoh nih, sekarang di gereja kita ini AC-nya dingin banget, ya kan? Mungkin ada beberapa orang merasa AC-nya panas banget, ya kan? Ada juga orang yang hari-hari ini mikir, musiknya kurang, lightingnya kurang bagus, masih bagusan di gereja sebelah. Nah, bayangin kalau kita berada di 20 tahun ke belakang atau 30 tahun ke belakang di mana nggak banyak gereja dan waktu ke gereja, bayangkan cuma pakai kipas angin, bahkan nggak ada, ya kan? Bayangkan panasnya seperti apa. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun mereka tidak berada di zona yang nyaman, mereka tetap bertahan, mereka tetap survive, mereka tetap cari Tuhan. Keturunan Kristen, jadi Kristen manja semua, pemuritan ngilang, pelatihan nggak mau mengganggu zona nyaman. Ya, kenyamanan ini adalah musuh terbesar dari rasa lapar. Itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Kok bukan kenyang? Ya, karena orang yang kenyang itu nggak nyari makan, betul kan? Kalau orang lapar baru cari makan. Kalau kenyang ya gini aja kan cukup, ngapain makan lagi gitu kan. Makanya banyak Kristen keturunan yang hidup bukan hanya terbentuk firman, tapi terbentuk dari apa? TikTok, Reels, Short, dan lain sebagainya yang booming hari-hari ini. Apa yang paling banyak menyita perhatianmu itu sedang membentuk siapa dirimu. Jadi baca Alkitab ini sekarang hal yang tabu, hal yang kuno lah. Nah, orang karena mungkin merasa tidak punya waktu
Aku udah bangun pagi, belajar, sekolah, nggak ada waktu untuk baca Alkitab, dah nonton podcast aja, dah nonton TikTok aja, dah nonton short aja. Tapi lupa bahwa pentingnya untuk baca Alkitab, untuk baca firman. Nah, today kalau kamu keturunan Kristen, don't be lost Christian. Bilang ke Tuhan, aku nggak mau jadi Kristen zona nyaman. Bilang juga ke teman-teman kalian, jangan jadi Kristen zona nyaman. Yang ketiga, poin yang terakhir adalah jangan hidup dari kesaksian orang lain, buat kesaksianmu sendiri. Jangan hidup dari kesaksian orang lain, tapi buat kesaksianmu sendiri. Kristen keturunan lahir Kristen. Kristen generasi pertama memilih menjadi Kristen. Terus Kristen keturunan itu karena tradisi. Kalau generasi pertama itu karena keputusan. Jadi dua hal ini adalah hal yang berbeda. Contoh nih, fun fact aja. Tuhan ini tidak punya cucu. Tuhan hanya punya anak. Semua orang harus datang sendiri untuk menjadi anaknya Tuhan. Bukan karena parentsmu, bukan karena grandpa, bukan karena grandma, ya kan? Itu bisa menjadi hal yang kita tidak bisa terima Yesus secara sepenuhnya karena kita nggak mengalami kebaikan dan kemurahan Yesus, karena kita mengalami Kristen yang harus dari keluarga kita. Contoh nih di Alkitab, Musa itu punya cerita semak menyala. Beda lagi dengan Yakub. Yakub itu punya cerita dengan Peniel. Beda lagi dengan Paulus. Paulus punya cerita, dia punya jalan ke Damsyik. Jadi setiap orang itu mempunyai cerita pengalamannya bersama Yesus. So, buat kalian semua, jangan hanya dengarkan kesaksian orang lain. Alamilah kesaksian diri kalian sendiri dan alamilah Yesus dalam diri kalian. Jadi jangan cuma repost ayat, tapi milikilah ayat yang menyelamatkanmu. Jangan hanya upload worship, tetapi milikilah worship dan penyembahan yang mengubah hidup kalian. Jangan cuma dengar podcast, tapi milikilah hubungan yang baik, hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. So, konklusinya adalah kadang yang paling jauh sama Tuhan itu bukan orang yang nggak pernah ke gereja, tetapi orang yang sudah lahir di gereja atau Kristen keturunan. Today, siapapun yang mau bangun hubungan sendiri sama Tuhan, siapapun yang mau mengalami kesaksian diri sama Tuhan, hati-hati. Kenyamanan adalah musuh terbesar dari rasa lapar kepada Tuhan. Nah, hari ini aku ada ilustrasi. Ilustrasinya ada lilin. Dan ini nanti aku akan nyalakan lilin ini. Aku nyalakan. Nah, lilinnya sudah nyala. Ya. Lalu lampu mati dan aku niup lilin ini. Nah, gelap kan? Semua gelap, tidak ada terang, ya kan? Tahukah kenapa api ini padam? Kenapa api lilin ini padam? Bukan karena ada badai, bukan karena ada hujan. Karena tidak ada yang meneruskan nyalanya. Nah, aku nyalain lagi ya koreknya, lilinnya, sorry. Nah, hari ini Tuhan tidak sedang mencari orang yang lahir di keluarga Kristen. Siapapun Anda Kristen baru atau Kristen keturunan, Tuhan pengen mencari orang yang berkata, Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku mau mulai lagi dari aku ingin memulai hubunganku dengan Tuhan secara personal. Dan Tuhan, aku pengen mengalami kesaksianku sendiri, bukan dari kesaksian orang lain. So, itu aja khotbah hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan aku akan berdoa buat teman-teman semua. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami boleh mendapatkan firman, mendapatkan makanan rohani buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya bagi kami yang Kristen karena keturunan, kiranya Tuhan kami dapat mengalami perjumpaan dengan Kristus secara personal Tuhan. Kami dapat mengikut Yesus bukan karena keturunan orang tua kami. Kiranya kami selalu dirindukan untuk
membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Dan juga bagi kami yang bukan Kristen dari keturunan, kiranya Tuhan ingatkan kami Tuhan bahwa kami tidak sendirian, ingatkan kami bahwa kami ada Tuhan yang selalu ada buat kami. Pimpin kami dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami dapat mengalami hubungan yang semakin dewasa bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat studi kami juga berdoa buat pelayanan kami juga berdoa buat keluarga kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya juga kami dapat menjadi terang dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan syukur ini Tuhan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you semuanya, God bless.